Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kehidupan dalam berumah tangga menjadi tolak ukur atau dasar mencapai kesuksesan finansial. Teman-teman semuanya, pernahkah teman-teman menyadari atau merasakan bahwa ketika di dalam rumah tangganya terjadi goncangan-goncangan, terjadi pertengkaran, terjadi saling ini, saling itu, rezeki yang berupa finansial ini itu menjadi terkendala atau menjadi tidak lancar. Teman-teman, ini sangat hampir semua keluarga menghadapi suasana seperti ini. Nah, di balik itu semua, pembelajaran yang kita bisa ambil bahwa ketika hubungan antara suami dan istri ini bergejolak, maka seluruh potensial yang akan kita dapatkan itu juga akan bermasalah. Ini adalah hukum tarik-menarik. Ini adalah hukum alam bawah sadar. Ketika orang lagi bertengkar antara suami dan istri, maka memorial ataupun frekuensi di situ adalah frekuensi marah, frekuensi sedih, frekuensi tidak menerima. Sehingga frekuensi yang datang ke dia itu pun adalah frekuensi yang satu jalur. Frekuensi marah, frekuensi sedih, frekuensi yang tidak terima dengan kenyataan. Nah, inilah yang menyebabkan dari hal-hal yang tadinya finansial, yang tadinya harmonis, yang tadinya akan bekerja sama, itu menjadi terpending ataupun bisa berakhir batal atau tidak kita terima. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita men-setting hal itu terjadi. Siapa penyebabnya? Ya kita. Kita yang membuat frekuensi itu menjadi suatu kekuatan yang membentuk dari alam yang terbentuk dari alam bawah sadar kita. Teman-teman, kalau kita sadari ini, tentu di dalam kita menjalin hubungan atau bersuami istri ini akan lebih berhati-hati. Marah itu iya, protes itu iya, tapi upayakan jangan terlalu lama. Selesai marah clear, selesai marah clear, itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak marah, itu manusiawi. Tetapi setelah marah itu cepat clearkan. Karena kenapa? Ketika itu berlanjut, maka alam bawah sadar itu membentuk suatu kekuatan baru yang bisa menarik semua hal-hal yang negatif untuk terjadi di dalam diri kita. Pada saat marah itu manusiawi, tetapi ketika marah berkepanjangan itu sudah tidak manusiawi, itu sudah tidak normal. Itulah yang membuat harapan-harapan yang baik ini menjadi sirna. Karena apa? Yang kita tarik itu adalah perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih. Maka yang datang ke kita, yang terjadi ke kita, yaitu tadi gagal, terus berantakan, terus tidak ada berita baik. Nah, itu yang terjadi karena kita sendiri yang menarik itu. Percayalah teman-teman bahwa yang terjadi pada diri kita itu kita yang men-settingnya. Apa yang terjadi pada hidup kita itu atas pilihan dan kehendak kita. Jadi kalau mau yang hal-hal positif yang terjadi, maka frekuensi-frekuensi alam bawah sadar kita ini dibentuk untuk menjadi positif. Dibentuk untuk berpikiran yang baik, dibentuk pada suasana yang baik. Karena dengan begitu maka yang akan datang adalah semua yang positif-positif. Teman-teman, boleh teman-teman praktekkan ketika misalnya Anda mempunyai beban, Anda mempunyai suatu masalah,
Anda mempunyai hutang yang banyak. Lebih seringlah berpelukan dengan istri atau suamimu. Lebih seringlah berbicara di tempat tidur. Dengan begitu, Anda praktekkan saja dalam 30 hari ke depan, maka perlahan-lahan masalah Anda, hutang Anda, ataupun beban-beban yang Anda miliki itu akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Nah, itu dibangun, itu dibiasakan. Biasakan berpelukan dengan istri, biasakan berbicara yang baik-baik di tempat tidur, biasakan berkomunikasi sebelum tidur. Buat di situ harmonis, buat di situ bahagia, sambil dibuat hatinya senang. Itu lakukan 30 hari, niscaya peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, ataupun jalan keluar untuk masalah kita itu akan muncul dengan sendirinya. Ini sudah saya praktekkan ketika saya memiliki masalah, ketika saya menghadapi satu problem yang sekiranya tidak bisa saya selesaikan, maka saya lebih sering berbicara dengan istri saya, berbicara, berpelukan, berbicara di tempat tidur, dan dilakukan secara konsisten. Dengan begitu, belum sampai 30 hari, itu sudah muncul solusi-solusinya. Ada saja orang yang datang menawarkan kerjasama, ada saja orang yang mengirimkan uang dengan tidak disengaja. Itu pertanda bahwa alam bawah sadar kita telah menarik hal-hal yang baik untuk bisa sampai ke kita. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tipikalnya emosi, marah ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Marah itu wajar, tapi setelah marah clearkan, nolkan kembali. Jangan diperlama marah itu, karena ketika dia berlangsung lama, maka dia akan menarik hal-hal yang negatif untuk terjadi pada kehidupan kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, pasanganmu adalah sumber rezekimu. Perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu ketika ingin rezekimu diperlancar oleh alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.